Halo rekan-rekan saya, ya kehidupannya selalu dipenuhi dengan masalah. Tetap hindari para penagih hutang dan selalu berusaha untuk tidur nyenyak. Hari ini saya akan membahas tentang Sela, mitos dari Pulau Lombok yang benar-benar diakui keberadaannya oleh masyarakat setempat. Tahun 2021, siapa sih yang tidak kenal dengan Pulau Lombok? Lombok yang terkenal dengan alamnya yang begitu indah. Gunung Rinjani yang tidak perlu diragukan lagi ketenarannya. Gili Trawangan, apalagi. Dan sekarang ditambah lagi dengan sirkuit MotoGP di Lombok Tengah. The best memang pulau ini. Cukup bersenang-senang dan kita akan mulai dengan pembahasan video yang sebenarnya. Video ini saya tidak akan membahas tentang keindahan Pulau Lombok, melainkan saya akan membahas tentang Sela. Seperti pulau-pulau lain yang memiliki mitos, Lombok juga memiliki itu. Sela itu nama makhluk jadi-jadian yang benar-benar diakui keberadaannya oleh masyarakat setempat. Sela sebenarnya mirip-mirip leak kalau di Bali. Dia adalah manusia biasa, namun dalam waktu-waktu tertentu dapat merubah wujudnya. Lombok terdahulu yang masih kental dengan penggunaan ilmu, entah itu ilmu hitam atau ilmu putih, pesugihan atau untuk kekuasaan, bahkan perjanjian dengan jin, itu adalah hal biasa, seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia. Sela adalah makhluk jadi-jadian semacam leak kalau di Bali. Seperti yang kita ketahui, leak adalah makhluk jadi-jadian dari manusia yang menggunakan ilmu hitam. Menurut kabar yang beredar, biasanya Sela berubah wujud di malam hari, dan dia berubah bentuk ke wujud yang benar-benar tidak enak untuk dilihat. Bisa dikatakan menakutkan. Dia biasanya keluar di malam hari untuk mencari hewan-hewan kecil dan kotoran untuk dimakan. Dan tidak lupa air kotor untuk diminum. Di Lombok, ilmu hitam adalah hal yang tabu. Namun, tidak sedikit orang yang menggunakannya. Orang Lombok menggunakan ilmu hitam untuk unjuk kekuatan, terutama untuk membela diri. Namun, konsekuensi penggunaan ilmu ini adalah menjadi makhluk jadi-jadian yang biasa disebut Sela oleh masyarakat di sana. Ilmu Sela ini sifatnya syirik dan bertentangan dengan ilmu agama yang kuat di Lombok. Makanya penggunaannya sifatnya buruk, seperti meneror dan menakut-nakuti orang lain. Ya, seperti unjuk kekuatan gitu. Nah, mereka akan punya kemampuan untuk terbang hingga berubah wujud jadi hewan seperti babi, anjing, dan hewan-hewan yang lain. Ilmu Sela biasanya akan diturunkan kepada keturunan langsung dari orang pemilik ilmu itu. Dan saya sebenarnya punya teman yang mengaku benar-benar pernah punya pengalaman langsung dengan Sela. Kita sebut saja namanya Dendi. Nah, Dendi ini bercerita waktu SMP dia memiliki teman satu sekolah anak perempuan. Dan ternyata perempuan ini jatuh hati sama si Dendi. Dan perempuan ini mengakui perasaannya sama si Dendi. Namun Dendi menolak perasaan temannya ini. Dan entah kenapa semenjak dia menolak, setiap malam ada suara-suara aneh di belakang rumahnya. Dia menyadari kalau itu gak wajar. Dan malam demi malam, teror demi teror yang semakin frontal dan sampai di titik di mana Sela ini menampakkan wujudnya sampai masuk ke dalam kamar si Dendi. Dendi yang ketakutan pun bercerita tentang itu pada orang tuanya. Dan dia menyimpulkan kalau itu adalah teman perempuan satu sekolahnya. Dan sudah 5 malam Dendi diteror dan akhirnya dilaksanakan yasinan setiap malam di rumahnya setelah itu. Dan Dendi memberanikan diri untuk berbicara pada anak perempuan itu. Dendi bilang, cukup, jangan ganggu saya lagi, saya tahu kamu siapa. Semenjak itu Dendi tidak pernah diganggu lagi. Dendi juga mengungkapkan kalau dia masih ingat persis nama teman perempuannya itu. Dan
dan dia masih ingat di mana dia tinggal sampai sekarang. Masyarakat Lombok juga bercerita kalau Sela ini sebenarnya orang-orang yang berilmu, namun tidak bisa mengontrol ilmunya, sehingga seperti itu. Dan buat rekan-rekan saya di luaran sana yang ingin mampir ke Lombok, sumpah, kalau kalian main ke sini, pulau ini tidak akan mengecewakan. Saya rasa cukup sekian pembahasan di video kali ini. Ingat, tetap hindari para penagih hutang dan tetap berusaha untuk tidur dengan nyenyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.